Terima kasih, Kak Rika. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran. Oke, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, saya nggak usah perkenalkan diri lagi ya. Hmm. Sebelum kita sampai kepada topik malam ini, tapi nggak ada salahnya saya ingin menyapa semua. Salam kenal buat teman-teman alumni dimanapun saudara berada, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan berlimpah-limpah. Kita sudah eh, menikmati pelayanan alumni cukup lama dan kiranya kita terus menikmati pertumbuhan yang limpah ya di dalam penyertaan Allah yang limpah. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami menikmati Tuhan dengan segala limpahnya berkat-Mu bagi kami dalam pergumulan kami di dunia kerja, di marketplace yang sering membuat kami mengalami banyak kesulitan. Ditambah pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Pada malam hari ini kami ingin berkontemplasi, mempelajari firman Tuhan, ancient words inspired from eternity. Kata-kata yang sudah lama dari orang-orang yang bersaksi sejak lama, yang sudah mentaati Tuhan terlebih dahulu. Kiranya terus menginspirasi hidup kami, hidup di depan Allah yang sama, di hadapan Allah yang sama. Kiranya kami terus menemukan passion kami yang besar di dunia kerja, di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, dan biarlah malam hari ini firman-Mu menyapa kami. Firman yang hidup kiranya terus menghidupkan api kami untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk memperkatakan firman yang penuh sukacita dan bijaksana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, saudara yang dikasih Tuhan, alumni-alumni yang berkutat dengan pekerjaan kita setiap hari ya. Meskipun itu pekerjaan setiap hari, sepertinya rutin, tapi berkatnya selalu limpah. Ya, saya menikmati doa ketika mau tidur, ketika membuka mata sampai malam hari mau tidur, tak terkira besar berkat Tuhan ya. Baik, topik kita malam hari ini adalah dari beberapa sesi nanti, sampai satu lagi minggu depan ya. A call for devoted work ethics from the past. Kita sebetulnya sudah sering ya mendengar topik ini, tapi saya ingin membawakannya dalam nuansa yang sedikit berbeda. Kita sudah sering dengar sharing alumni ya. Nah, kali ini kita akan mendengar alumni yang hidupnya itu 3.500 tahun yang lalu. Tapi mereka menghadapi pergumulannya ya, mirip-mirip dengan kita. Nanti kita lihat lebih berat siapa, kita atau mereka ya. Oke, slide. Mari kita melihat slide ini. Nah, ini pengantar saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baru-baru ini di grup KTB ada share tentang berapa itu ya, berapa persen saya lupa, dokter yang sedang belajar spesialis pada stres katanya. Oh iya, that's common itu biasa ya. Tapi eh, ya begini data ini bilang begitu, 44% pekerja di dunia ini stres tahun 2022 dan lihat aja angkanya di situ ya. Tahun 2009 31% dan terus banyak orang stres. Apalagi kemarin di zaman COVID ya, banyak startup orang begitu apa itu excited dengan startup ya, tapi kayaknya menjanjikan banget ya dari rumah. Raksasa-raksasa startup itu mulai berbangkrutan, kemudian terjadi PHK masif di mana-mana. Ya akhirnya kita stres di dunia kerja ini, kita stres. Tapi masalah masalah pembicaraan kita malam ini bukan pada stres itu ya. Slide. Nah, ini sedikit studi. ah, sebetulnya mungkin studi sederhana ya. Ini juga bukan jadi topik kita yang paling penting. 10 penyebab mengapa karyawan tidak betah di tempat kerja dan berujung resign. Mungkin pernah jadi pengalaman kita. Saya juga pernah mengalami beberapa ya. Tidak semuanya ini selalu berarti negatif. Jadi jangan melihatnya dari sisi negatif dulu. Contoh apa? Beban kerja yang berlebihan. Ah, Saya pernah
menemukan teman-teman yang mengalami hal ini, beban kerjanya berlebihan tapi bayarannya sama. Ya kan, kita ketiban pekerjaan orang lain mulu, tapi apresiasinya tetap saya dan dia. Kerjanya dua orang, tapi apresiasinya sama. Lingkungan kerja yang tidak kondusif ya. Konflik dengan rekan kerja atau atasan, perubahan yang terlalu cepat. Salah satunya adalah di dunia rumah sakit. Semuanya paperless. Jadi orang-orang yang nggak bisa ngetik itu orang-orang tua, yang profesor, yang udah konsultan itu kewalahan di tengah-tengah kehidupan rumah sakit sekarang. Jadi sebuah ngetik, awal-awal kami dulu pengaplikasian elektronik medical record, kita orang tua-tua itu matanya ke komputer mulu, 11 jari. Jadi dikomplain, masa bulan-bulan itu adalah masa penuh komplain. Dokter sekarang matanya nggak pernah lagi lihat pasien, semuanya lihat komputer. Oh iya, itu perubahan yang radikal ya, semuanya serba medical record. Gaji yang nggak sesuai, ya ini belum tentu negatif, belum tentu negatif. Nggak ada kesempatan untuk berkembang. Misalnya pendidikannya apa, job desk-nya apa. Awal-awal mungkin dia betah, begitu dia lanjut studi magister, oh nggak cocok ya. Kemudian tidak ada rasa memiliki, ya kadang-kadang begitu ya. Banyak kita masuk tempat kerja, batu loncatan. Kalau saudara-saudara pernah kerja di Indonesia Timur, misalnya ya, orang-orang banyak orang-orang datang itu untuk dalam tanda kutip dianggap untuk batu loncatan. Meskipun belum nggak semua, banyak orang ke sana itu pergi dengan hati besar ya. Apalagi persepsi yang buruk terhadap atasan, leadership, kompensasi, fasilitas yang tidak memadai ya, kira-kira begitu ya. Tapi ini alasan-alasannya. Tapi ada alasan lain kalau kita macet banget, terlalu jauh, nyambungnya waktunya terlalu banyak misalnya. Banyak alasan praktis lainnya. Kita lihat slide berikut. Nah, ini sedikit yang lebih formal ya. Ini sebuah uh, beberapa alasan dari uh, best job interview, tapi mirip-mirip lah. Opportunity for personal development, ya kita pindah dong. Change of job description, misalnya perusahaan ini sedikit berubah, mau nggak mau organisasi mengikuti. Ada serangkaian perubahan pada job description, nggak match lagi sama saya, misalnya ya. Belum tentu negatif ya. Perubahan organisasi dalam perusahaan, ada relokasi, atau apalagi underutilized, not challenge, kita merasa potensi kita nggak digunakan. Mirip-mirip lah ya. Tapi inilah kurang lebih alasannya. Alumni-alumni, banyak juga alumni yang pindah-pindah. Buat saya pribadi itu bukan suatu kesalahannya, artinya pindahnya nggak masalah. Tapi nanti kita akan lihat eh, hal lain yang mungkin lebih menjadi masalah. Jadi ada sekedar lebih dari sekedar pindah tempat, pindah posisi misalnya ya. Sebetulnya ada satu hal lain yang kata-kata kuno, ancient words tadi penting untuk kita hayati atau kita nikmati. Slide. Nah, jadi mungkin teman-teman, saudara-saudara pernah bekerja atau pernah berdiskusi dengan orang-orang yang lebih muda. Saya kadang-kadang diskusi dengan mahasiswa kedokteran, dokter yang lebih muda. Jadi kita cenderung untuk menganggap masalah kita lebih besar, tantangan kita lebih susah, tantangannya lebih berat, ya, kita lebih susah. Itu sepertinya sudah terpatron dalam diri semua orang ya, alumni Kristen atau non-Kristen. Pasien juga begitu. Kalau ada orang sakit, kayaknya dia lah yang paling sakit di dunia ini ya. Masalah dia lah yang paling serius. Begitu. Masuk masuk ke kedokteran nanti kalau saya ketemu ya, dia masalahnya udah beda sekarang. Ya, memang akan selalu beda. Di masa disrupsi, perubahan radikal dan cepat. Jadi tantangan siapa sih yang paling berat ya? Biasanya kita akan bilang alumni sekarang dong, tantangannya lebih berat. Ya, masalahnya lebih banyak. Ya, ya barangkali. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara-saudari, rekan-rekan alumni yang dicintai Tuhan, untuk mundur jauh. Mari kita belajar alumni-alumni terlebih dahulu ya. Yang mereka kuliahnya di universitas terbuka eh, Wilderness. Ya, kampus itu namanya Wilderness. Ya, angkatannya 1500 tahun, tahun 1500 sebelum Masehi ya. Wilderness University. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka menikmati dunia kerja. Sama nggak? Siapa yang lebih berat? We shall see.
Jadi kita akan belajar dari beberapa alumni, alumni tanda kutip ya, di zaman kuno, ancient world ya. Slide. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan perkataan Salomo ini. Buat saya ini amazing ya, amazing. Meskipun pengkhotbah ini perlu kita tafsirkan dengan semacam world view. Tapi ini salah satu buat saya, konteks bekerja, salah satunya paling indah itu ada di dalam ayat ini. Beautiful ya, beautiful. Ini pengkhotbah 9 ayat 10. Mungkin dari judulnya udah bisa kira-kira dipahami makna intinya ya. Lakukan pekerjaan tanganmu sekuat tenaga. Jadi ini adalah harfiah ya. Orang di zaman dulu itu semuanya harfiah. Mata Tuhan, wajah Tuhan, mulut Tuhan, tangan tuh semuanya semuanya harfiah. Jadi TBLAI yang sebelumnya ya menuliskannya begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi konteks ini nanti akhirnya mati, begitu kan? Jadi ini pernyataan yang menarik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, kalau di NIV, whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Nah, jadi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, TBLAI dan NIV, ada sedikit berbeda ya. Kalau dalam TBLAI digunakan kalimat pasif. Sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kalau dalam NIV itu aktif. Whatever your hand finds to do it with all your might. Oke. Nah ini sebetulnya nggak beda ya dengan teks Ibrani ini. Kol asher timsah yadekhala asot bekohaha aseh. Jadi ini kata yang memang kurang lebih begitu. Jadi lebih pas. Jadi kol itu semua ya. Asher yang. Timsa yang engkau cari, engkau temukan. Yang itu ya. Ya deka itu tanganmu. Yang tanganmu temukan. Jadi yang tanganmu temukanlah asot untuk dikerjakan. Beko haka aseh. Beko koah itu kekuatan. Might. Aseh kerjakan. Jadi sebetulnya nggak beda ya. Hanya memang ini maksudnya adalah semua yang tangan kita kerjakan untuk dikerjakan. Tentu saja ini istilah harfiah. Jadi tidak merujuk kepada satu aktivitas, tapi seluruh yang kita kerjakan, semuanya. Jadi apapun yang engkau kerjakan ya, yang tanganmu kerjakan. Jadi memang yang digunakan di sini istilah tangan untuk dikerjakan. Tapi itu adalah cara perjanjian lama ya, maksudnya tentu saja bukan tangan. Tetapi yang kamu mau kerjakan, kamu mencari sesuatu untuk dikerjakan, udah menemukan, kerjakan sekuat tenaga. Jadi engkau mencari pekerjaan. Kalau sudah ketemu, kerjakan sekuat tenaga. Nah ini perspektifnya adalah begitu. Seperti saya sebut di awal tadi ya. Boleh nggak orang pindah kerja? Go ahead. Karena pertimbangan tertentu ya. Tetapi kalau engkau sudah menemukannya dan memutuskannya di situ, kerjakan sekuat tenaga. Jadi artinya kita aktif mencari pekerjaannya, tangan kita aktif, begitu ketemu, kerjakan sekuat tenaga. Jadi bukan soal ketemu pekerjaan untuk dikerjakan biasa, bukan. Tapi karena kita yang mencari, terserah kamu mencari apa. Tetapi kalau sudah ketemu, sudah diputuskan mengerjakannya, kerjakanlah with all your might. Ya, nanti ada alasan itu sekarang nggak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dunia orang mati loh. Apa hubungannya dengan dunia orang mati? Ya memang ketika kita mengerjakan itu mengerjakan sesuatu adalah bagian dari kehidupan. Di dalam kita mengerjakan banyak hal dengan tangan ini, kita mendapat menikmati pekerjaan,
pertimbangan kalau dalam LAI ya, atau planning dalam NIV. Itu kata Ibraninya mirip ya, bisa terjemahkan dua-duanya. Melalui pekerjaan ini kita memiliki pengetahuan, melalui pekerjaan ini kita mendapatkan hikmat. Jadi orang bekerjalah, orang hiduplah yang bekerja, bukan orang mati. Nah, jadi itu salah satu kebenaran yang Salomo ajarkan di sini. Kalau boleh saudara, alumni kemanapun saudara hendak memutuskan pergi, monggo. Apapun kemudian ya, apapun yang rasanya nggak cocok, pindah, oke. Rasanya apa itu, alumni misalkan ya salah seorang yang saya kenal, yang kerja lama dengan saya, dia bilang, nih, Dok, kayaknya di sini kurang dihargain deh. Itu kemarin ada di kelas saya baru lulus di tempat lain, salarinya segini. Saya udah lama segini kok, di tempat ini kok tetap segini. Akhirnya itu pertimbangan yang nggak sepenuhnya salah. Tetapi kalau engkau sudah memutuskan di situ, kerjakan sekuat tenagamu. Nah, kira-kira begitu ya. Kan ini karena ini tidak berbicara tentang satu pekerjaan. Karena ini bentuknya itu imperfect. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan berulang dalam rutinitas, mengubah rutinitas boleh. Tapi begitu ketemu, begitu putuskan, commit, devoted, ya, nikmati etos kerja yang ada di situ. Oke, itu ya. Jadi ini relevan buat kita. Alumni sampai kapanpun, buat saya etos kerja yang devote begini itu sangat relevan. Kesetiaan di dunia kerja. Setia dong di tempat itu. Jadi itu maksud pengkhotbah dalam penulis mengkhotbah ya di bagian ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam uh, alumni ya, alumni. Mari kita diskusikan alumni ya, alumni ini di University of Wilderness. Slide. Oke, Yosef ya, Yosef. Kalau saudara, jadi ini adalah salah satu tokoh perjanjian lama, alumni Padang Gurun pertama yang apa itu ya, yang jenjang karirnya itu kayaknya, aduh, heboh banget ya, aduh, keringat dingin kita. Karena kita melihatnya dari jauh, dari depan. Tapi entah apa yang terjadi dengan alumnus yang satu ini ya. Oke, kita lihat biodatanya ya, kurikulum vitae-nya. Kalau orang Batak bilang jujur ngolunya ya. Oke, namanya Yusuf, Yosef. Tempat waktu lahir Padan Aram, ini kira-kira 1590 sebelum Masehi. Ini kira-kira ya, mustahil untuk ditentukan. Pasti atau mendekati pun mungkin susah. Tapi kira-kira 3500 tahun lalu sebelum kita. Nama orang tua Yakob. Tahu gelar resminya adalah Israel, Yakob. Dan Rahel, Rahel itu nama mamahnya. Jadi orang ini pasangan yang saling mencintai ya, cinta pada pandangan pertama. Domisili Kanaan, ya hanya pokoknya Kanaan aja. Begitu pada waktu itu sebut aja Kanaan nama Yusuf. Ah itu orang-orang pada tahu. Anaknya Yakob, Israel. Jumlah saudara 11. Jadi dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Nanti Ripka tolong saya dikasih tahu ya waktunya berapa. Kalau enggak saya bisa ngoceh terus ini. Nah, nama lainnya setelah karirnya menanjak, Zafnat Paneah. Istrinya namanya Asnat. Anak, ya kalau orang Batak bilang, anaknya ada dua, Manasye dan Efraim. Pendidikannya formal, tidak ada ya, karena dia kemudian masuk ke dalam University of Wilderness. Tapi dia punya spesialisasi keterampilan. Nah, di mana-mana spesialisasi ini kadang-kadang perlu ya. Nggak mesti lewat pendidikan formal. Spesialisasi Yusuf apa? Menafsirkan mimpi. Itron. Nanti kalau saudara-saudara belajar mata kuliah hermeneutika, sejarah hermeneutika atau penafsiran dalam perjanjian lama dimulai oleh tokoh yang satu ini. Pitron namanya ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini tadi kan biodata ya sedikit. Nah, sekarang riwayat pekerjaan dan pengalaman. Sekarang kan alumni yang dicari itu yang nggak penting lah dia lulusan mana. Lihat aja pengalamannya udah ada nggak, EQ-nya gimana begitu ya. Nah, dia ini lahir anak yang ke-11 dari istri tercinta ya, cinta pada pandangan pertama.
dari sang ayah. Jadi begitu dia lahir, anak ini spontan menjadi anak kesayangan. Sayang banget papahnya ya. Papa Ruben, ama Ruben ya kalau orang Batak bilang, kesayangannya bukan si Ruben, panggoarannya, tetapi Yusuf, Yosef. Nah, waktu Yosef lahir, mereka sudah jadi keluarga yang kaya raya. Kaya banget. Jadi begitu Yusuf lahir di Padan Aran, disitulah akhirnya sang ama Ruben, Yakub, memutuskan untuk pindah kembali ke kampung halaman Ishak ke Kanaan ya. Jadi mereka udah kaya banget ya. Begitu dia lahir, ditulislah di Kejadian 37 ayat 3 dan ini menyakitkan bagi abang-abangnya. Israel mengasihi Yusuf lebih dari semua anak-anak lain. Nah, boleh juga sih begitu ya. Israel lebih mengasihi Yusuf. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu lebih sederhana sedikit. Ya, Israel, Ohev, Yosef, Ohev itu mencintai Yosef lebih daripada anak-anak yang lain. Sebab itulah anak-anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Wow, si Yusuf udah, Yakub udah kaya banget pada waktu ini ya. Mereka udah jadi salah satu sultan di Kanaan ya. Sultan Kanaan. Itulah latar belakang keluarganya. Oke, kita lanjut. Slide. Nah, di usia 17 tahun, singkat kata, singkat cerita, 17 tahun kemudian, ya, setelah Sweet Seventeen, sayangnya kita nggak diceritakan ya, ada ulang tahun apa, pesta apa yang dibuat Yakub pada waktu Yusuf berusia 17. Hanya dia memasuki jenjang karir yang sama dengan anak-anak lain. Dia memulai karir dengan menggembalakan kambing domba seperti saudara-saudaranya. Hanya sang ayah ini perlakuannya beda banget. Kadang-kadang abang-abangnya semua tinggal di padang gurun sana. Si Yosef pulang, ya. Dan bukan hanya itu, muncullah yang namanya mimpi, ya. Mimpi yang pertama, dia cerita lagi. Oh, ini kayaknya orangnya tukang cerita ya, gampang bergaul ya. Kemungkinan besar Yusuf ini orangnya begitu. Jadi tanpa rasa bersalah dia cerita, aku mimpi loh, Pak, Ma. Di sini Mama udah meninggal ya. Pak, Bang, aku mimpi loh, berkas-berkas kita ini, berkas-berkasku dan berkas-berkas kalian tuh, terus bareng-bareng. Nggak lama berkas-berkas kalian itu sujud menyembah berkas-berkasku. Begitu katanya. Dia ceritanya antusias banget. Jadi maksudmu apa? Kata abang-abangnya ya. Maksudmu kau jadi tuan atas kami. Oke, satu kali peristiwa itu berlalu. Datang mimpi yang kedua. Ini mimpi kedua kayaknya lebih jelekit, lebih menyakitkan. Aku mimpi loh. Mimpi, mimpi nih. Matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud menyembah. Begitu ya kira-kira. Oh, bapaknya pun sakit hati. Masa matahari juga begitu? Tapi ya itu menyimpan sakit hati. Dan abang-abangnya kasar banget sama dia. Jadi itu karir mula-mulanya sebagai menggembalakan kambing, domba, diwarnai oleh mimpi itu. Nggak tahan. Belum lagi dia sering mengadukan abang-abangnya, kejahatan abang-abangnya kepada bapaknya. Pengadu ini, si Ucup ini ya, Yusuf. Jadi mereka kasar sama dia. Singkat cerita karena nggak tahan. Apalagi Yusuf ya, kadang-kadang datang ke padang ke penggembalaan itu pakai jubah maha indahnya itu. Apalah perlunya pakai itu ke tempat abang-abangnya. Tapi nggak tahu konteks pada masa itu ya. Dia pakai aja begitu. Polos sekali ya orang satu ini. Singkat kata dia dijual oleh abang-abangnya kepada saudagar Midian, orang Ismail. Seharga 20 shikal perak, ya harganya segitu. Masuk ke sumur, kemudian dijual. Dibawa ke Mesir. Oke, di sini karirnya sebagai gembala kambing domba selesai. Ya, Kejadian 37 ayat 28. Di Mesir dia dijual oleh saudagar Midian kepada Potifar, kepala pengawal raja.
Potifar. Oke, slide selanjutnya. Nah, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan alumni, sampai sini kira-kira lebih susah mana? Masa kecil kita atau masa kecil Yusuf? Sumur umur saya belum pernah sih masuk sumur ya. Belum pernah dijual orang misalnya. Kalau itu dalam berita sekarang, kita bisa bayangkan itu akan jadi headline nasional tuh. Diviralkan di TikTok, di Facebook, di Instagram, masuk ke dalam TV One, masuk terus dalam berita. Untungnya gak ada berita begitu ya. Apa yang dirasakan Yusuf, anak kesayangan Daddy ini, ketika mengalami perubahan ini, aduh, nyaman banget. Ini orang yang disayangi, dicintai, berlebihan oleh sang ayah. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungan peristiwa ini yang menakutkan ini dengan mimpinya? Apakah mimpi ini bagi dia mimpi biasa saja? Nanti kita akan lihat mimpi ini bagi dia enggak biasa. Enggak ada cerita dalam kitab suci dia mar bete-bete gitu kalau kata orang Batak ya, mengeluh atau komplain sana sini. Kita nggak ada, mungkin nggak dicatat dia. Tapi mimpi itu membawa sesuatu yang penting bagi dia. Dia dijual mah, oke lah. Kita nggak tahu penderitaannya ya. Dan selanjutnya, apa yang dipikirkan Yusuf tentang Allah Yakub, Allah yang besar yang sering diciptakan oleh papahnya ya, ama Ruben kepada Yusuf. Allah yang disembah oleh papa. Masa aku berakhir di dalam sumur dan sekarang jadi budak. Anak sultan menjadi budak. Perubahannya jauh banget ya. Tapi nggak ada catatan dia perasaannya apa nggak dituliskan. Ya, saudara-saudara kalau ada di posisi ini, what are you going to do? Ya, apa yang akan saudara-saudara lakukan? Ya, artinya kalau kita tadi di awal, hidup siapa lebih sulit? Ya, saya yakin hidup saya dan saudara-saudara alumni yang kasih Tuhan jauh lebih nyaman dari hidup Yusuf. Oke, jauh, kita jauh lebih nyaman. Ya. Meskipun nggak kaya-kaya banget, nggak punya jubah yang mahal begitu ya. Bukan keluarga sultan, tapi hidup kita jauh lebih nyaman. Oke, slide. Nah, apa yang terjadi kemudian? Singkat kata, kita nggak perlu menceritakan bagaimana kesedihan Yakub kemudian. Dia, inilah kehidupan alumninya di tempat lain ya. Dia pindah-pindah tempat kerja ini ceritanya. Hanya yang menyakitkan adalah dia harus masuk sumur dulu dan dijual seharga 20 shikal perak. Tapi kemudian dia memasuki dunia kerja yang baru. Di tempat yang lebih menyedihkan, memalukan ya. Nah, karena he had no choice. Dia dijual. Sudah dibeli 20 shikal perak, dijual oleh abang-abangnya sendiri. Jadi dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Firaun. Akhirnya dia mengawali karir kebudakannya di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 1. Dan orang ini itu beda banget. Terus terang saya juga nggak ngerti ya. Jadi Yusuf melakukan semua job description budak ini so well. Bagus banget. Makanya saya pakai istilah itu. Dia bekerja sebagai budak karyawan ya. Karena itu bukan karyawan ya. Artinya sebagai orang yang memang budak ya dimiliki. Ya istilahnya untuk membuatnya lebih modern ya. Dia bekerja sebagai budak karyawan dengan etos kerja yang devoted. Setia banget. Komit. Orang ini committed banget. Luar biasa ya. Nanti ada katanya yang menyatakan ini dalam bahasa Ibrani. Nanti kita lihat. Dan dia bekerja dengan etos kerja yang par excellence. One of its kind. Beda banget orang ini bekerja. Meskipun umurnya baru 17 plus plus. Ya, dia masih sebetulnya masih dalam kategori mahasiswa ya. Ini ya masuk masuk universitasnya rumah URT ya, Universitas URP, Universitas Rumah Potifar ya. Situlah dia menikmati kuliahnya selama beberapa tahun. Tapi ya KPI-nya bagus banget. Key performance indikatornya bagus banget. Memuaskan, par excellence. Gak lama dia dipromosikan menjadi manajer rumah. Nah, manajer rumah ini saudara-saudara dan perjanjian lama itu memiliki tempat yang begitu elit. Elit, disayang banget. Ya, jadi
Di satu sisi dia punya keterampilan bagus, dia punya pengetahuan yang cukup, makanya dia bisa begitu. Gak cuma begitu, orang ini good looking. Ya, he was a very good looking manager. Ya, luar biasa ini orang. Kita nggak bisa. Jadi yang ada di dalam apa itu slide itu, ya itu ada di internet aja ya. Seganteng apa dia dulu? Ganteng banget ya. Sehingga membuat terpesona banyak orang, termasuk nyonya rumah, nyonya Potifar. Jadi dia naik ke atas dan di atas sudah menunggu nyonya Potifar. Jadi luar biasa ya. Di balik semua karir yang indah, selalu ada cobaannya. Dan kadang-kadang Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam fase yang rumit itu untuk kita membuat apa ya, kontemplasi yang baru. Kemana kita mau pergi? Mau di sini saja kah? Apakah Yusuf harus berakhir di rumah Potifar? Ya, haruskah di sini di tempat yang begitu nyaman, zona nyaman yang begitu indah, semuanya terjamin, dihormati. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, sampai di sini kita sedikit berkontemplasi. Di sini sebelumnya dia dari anak kesayangan menjadi budak, ya, lewat sumur. Nah, masuk ke rumah Potifar, dia berubah. Jadi kalau dalam istilah saham ya, kalau saudara-saudara yang tahu saham, sebelumnya Yusuf itu auto reject bawah, dari anak kesayangan menjadi budak. Nah, di sini dia auto reject atas. Langsung naik tinggi banget ya. Mudah-mudahan ada yang mengerti ya. Harganya karirnya melesat jauh. Di sini dia berubah dari zero menjadi hero. Amazing ya. Dan dari dulu kalau saya mikirkan Yusuf ini, terus terang saya nggak ngerti. Bagaimana mungkin anak manja begini ya, anak kesayangan papa, dari lahir sudah fasilitasnya lengkap semua ini orang, tukang ngadu ini ngaduin abang-abangnya, kejahatannya semua dikasih tahu ya. Panggaron kali ya kalau orang Batak bilang panggaron kali, pamer, baju jubah mahal-mahal pun dipakai untuk ngantar nasi untuk abang-abang yang lagi menggembalakan. Dia nggak ikut sekali-sekali aja, kayak jadi supervisor di situ, bosnya abang-abangnya. Ya tukang mimpi lagi bisa melakukan tugas-tugas kebudakan. Nah, ini istilah saya, memodernkan ceritanya. Ada discipleship itu aja ya, leadership itu ada. Tapi saya coba googling, ada nggak slave ship? Oh, rupanya tak ada. Tak ada istilah slave ship. Tapi tugas-tugas ini dia bisa kerjakan dengan begitu baik. Sampai diangkat oleh Potifar menjadi penguasa rumah. Yang nggak boleh engkau sentuh hanya istriku. Begitu. Amazing ya. Amazing. Luar biasa. Saya pun nanti coba saudara-saudara kontemplasikan ya. Apa yang ada? Kita nggak dikasih tahu bagaimana komunikasi antara Yakub dan Yusuf. Nggak ada catatan Alkitab juga tentang bagaimana dia berkontemplasi secara pribadi dengan Allahnya. Siapa itu Allah bagi dia? Sampai sini nggak ada. Kita nggak tahu. Slide. Nah, tapi yang pasti sejak dia jadi budak ya, kalau dia misalnya kita jadi karyawan, mungkin teman-teman lain bosan. Dia mulu, lu lagi. Terbaik terus terbaik ya sudah. Nah, sampai mungkin ya, inilah yang ada di papan pengumuman rumah Potifar. Employee of the month, Yusuf again. Bulan depan gitu lagi, Yusuf again. Jadi nanti employee of the year, Yusuf again. Ya udahlah, promosi aja deh, masuk rumah. Ya, inilah yang dituliskan oleh HRD Rumah Potifar. Jadi nggak ada alumni-alumni lain yang punya punya eh, apresiasi atau piagam atau piala sebanyak ini ya. Piagam penghargaannya penuh. Oke, ini untuk membuatnya lebih modern ya. Sebagai sesama alumni ya, dia universitas, dia sekarang masuk ke Universitas Rumah Potifar. Tapi kita tahu yang terjadi selanjutnya. Oke, sebelum sampai situ kita lihat slide berikut. Kenapa dia bisa begitu bagus sih? Dari budak menjadi manajer. Nah, Alkitab tuliskan ini dalam perjalanan karir profesional Yusuf di dunia itu ya. Ada pihak lain yang campur tangan. Saudara-saudara, dalam pergumulan saya, saudara-saudara, kadang-kadang bukan tentang saya dan pekerjaan saya, bukan tentang saya dan semua hal yang menjadi job desk saya.
bukan tentang saya dan teman-teman saya. Kadang-kadang itu semua tentang pergumulan saya bersama pihak lain ini, campur tangan ini. Saya seminggu terakhir itu menangani kasus, aduh, saya sampai keringat dingin. Ini kalau saya nggak ini orangnya mati, kalau saya tolong juga bisa mati. Karena kasus-kasus serangan jantung yang hebat seminggu terakhir ya. Saya keringat dingin, ngasih tahu ke keluarganya pun mana. Saya nggak bisa mikir dok, tolonglah dokter aja yang mikir. Nggak bisa, bu ibu harus kasih konsen, persetujuan. Ya terserahlah apa saja. Saya keringat dingin. Sekarang bebannya ada di pundak saya. Serangan jantung hebat, laki-laki muda. Ya udahlah, nyanyi-nyanyi dalam hati sambil nolong. Kadang-kadang itu bukan lagi soal karena kadang-kadang orang tertentu bisa memburuk seketika dan meninggal. Jadi tantangan yang begitu hebat ya. Nah, dalam kondisi-kondisi yang ekstrim begitu kita tahu, oh ini pihak lain menolong. Beberapa kasus terakhir itu bagus banget. Yang sebelumnya jelek banget. Ini kok bisa terselamatkan, itu meninggal cepat. Nah, saya nggak tahu. Nah, saya percaya pihak lain ini campur tangan. Saudara-saudara pun pasti mengalami pihak. Siapa ini pihak ini yang itu ya? 39 ayat 2 Kejadian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sekali lagi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Nah, saudara-saudara, tinggal di rumah Tuhan ini adalah penghormatan yang besar sekali. Nanti saudara-saudara akan tahu makna ini ketika membuka Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau budak sudah tinggal di rumah Tuhan, itu sama aja dia dengan anaknya. Privilege besar sekali ya. Itulah sebabnya ketika Abraham belum punya anak, dia sedih sekali bahwa budakkulah yang akan mewarisi semua hartaku. Tuhan bilang enggak, nanti ada Ishak. Jadi budak sudah tinggal di rumah Tuhan. Privilege penghormatan besar sekali pada Yusuf dari Potifar. Tapi Tuhan nggak mau dia nyaman di rumah Potifar. Ya nanti kita lihat. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah coba lihat bahasa Ibrani ya saudara-saudara. Ini singkat sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia itu 22 kata. Bahasa Ibrani cuma 11. Why Yahweh et Yosef. Why is siapa ini? Matsliah. Nah Matsliah ini adalah prosper. Berhasil. Nah kata yang dipakai akar katanya adalah salah. Salah ini artinya apa? Itu ada di situ. To rush, to cleave, to break out, to penetrate. Jadi melakukan sesuatu itu yang lebih nge-push, lebih break, cari jalur-jalur lain, penetrate ke dalam, then advance. Itu kata dasarnya. Salah. Wahi Yahweh itu Yosef. Jadi kata wahi ini sebetulnya susah dicari padanannya. Contoh apa? Dan jadilah petang dan jadilah siang, itulah hari pertama. Jadilah itu wahi eref, wahi boker, yom echad. Jadi katanya juga wahi. Jadi kalau kita terjemahkan dan jadilah itu jelek. Tapi LAI membuatnya dan jadilah Tuhan bersama Yosef. Sebetulnya dan adalah Tuhan bersama Yusuf, Yosef atau Yusuf, wahi ish matsliah. Dan dia jadi laki-laki yang membawa prosper. Jadi bukan sekedar prosper, di situ ada usaha yang keras, intens, mencari jalur lain, to penetrate, then advance. Jadi komitnya tadi itu, dia dalam pekerjaan kebudakan ini, slave ship, duties ini. Dan dia tinggal di rumah tuannya, Potifar. Tapi Tuhan nggak mau cerita ini berakhir begitu. Slide. Nah, ini ya setelah masih tentang manajer ini. Setelah dilihat oleh tuannya Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar. Ciri-ciri alumni yang diberkati Tuhan ya. Kita ada di situ bukan hanya untuk dapat gaji bulanan, no. Tapi untuk membuat teamwork di situ jadi lebih bagus.
Ikatan rantai di antara departemen itu kok jadi kuat banget sejak ada elu. Jadi kantor ini maju banget sejak ada elu. Itulah alumni-alumni yang devoted, devoted Christian alumni, alumni-alumni Perkantas ya. Jadi bukan cuma saya yang pindah kerja, prosperity-nya juga datang ke tempat itu. Ya seperti kata Yeremia, ya usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Ya, karena di situ shalom kota itu menjadi shalom bagimu dan shalommu menjadi shalom bagi kota itu. Tapi itu barulah permulaan setelah itu. Itulah puncak yang pertama. Ya, dia arah di situ. Tapi Tuhan nggak mau dia nyaman di situ dan Tuhan tidak berusaha mencegah istri Potifar mengganggu Yusuf. Ya, saat menikmati puncak karir itulah anak muda ini ya, apa sebelumnya HKBP Mesir ini, ya dia jadi manajer yang sukses. Kita tahu usaha istri Potifar untuk menggait dia, ya mengajaknya selingkuh. Ini bukan upaya 1, 2, 3, 4 kali, selalu. Manajer muda ini too good looking, charming manager. Singkat kata dia di-fit karena dia menolak untuk mengikuti nafsu istri Potifar. Singkat kata dia langsung ditangkap. Itu kalimat kitab suci, langsung ditangkap dan dipenjarakan. Lepas dari sumur, naik melambung tinggi. Setelah itu masuk ke dalam penjara. Hanya ini penjara yang berbeda. Inilah penjara di mana tahanan-tahanan raja dikurung. Karir profesional Yusuf back to zero. Sampai di sini, sampai di sini apa yang terjadi? Thank you, Ripka. Ya, sampai sini apa yang terjadi? Bagaimana Yusuf menikmati perjalanan spiritual dengan Allahnya? Kalau perjalanan karir pribadinya dia sudah alami masuk penjara, ya. Narapidana kekerasan seksual, nggak enak banget. Aduh, sedih banget ini Yusuf ya. Padahal dia bisa memilih siapa saja. Tetapi di penjara ini dia berubah status dari manajer kepala pengawal raja, manajer rumah, menjadi narapidana kekerasan seksual. Aduh, kalau di kita malunya setinggi langit ya. From hero back to zero. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saudara-saudara, nah inilah yang nggak pernah meninggalkan dia. Sama seperti dia tidak meninggalkan pihak satu ini. Meskipun back to zero, pihak lain itu tidak membiarkan Yusuf stay in zero. Memang dia membiarkan istri Potifar mengganggu hidup Yusuf for a while. Karena Yusuf kembali menjadi orang-orang kepercayaan kepala penjara. Sebelumnya dia menjadi orang yang sangat disukai oleh kepala pengawal raja, sekarang menjadi orang yang disukai oleh kepala penjara, kepala rutan. Ya, di kejadian 39 ayat 21. Di sini KPI narapidana, kalau ada KPI narapidana ya, dulu pasti mungkin mungkin ada lah itu ya. Bagus banget ini orang. Mungkin bosnya juga bingung. Dia pasti udah cerita juga ya, ulah lu nasib lu aja deh. Ya, lu menjadi supervisor narapidana. Meskipun dia tuduhannya nggak enak ya, eh, narapidana kekerasan seksual. Tetapi catatan Alkitab ini saudara-saudara, itu bikin kita merinding. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia chesed, ya, chesed, kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Nggak mungkin ditaruh di dalam rumahnya, nggak mungkin karena statusnya adalah tahanan. Jadi di dalam kitab suci dituliskan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Itu sekarang bukan kerjaan kepala penjara. Dia udah malas, kepala rutan udah malas. Ucup aja, ya Yusuf aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saudara-saudara, eh, lubang dalam ini yang namanya tahanan ini mungkin nggak tahu sampai kapan. Sampai suatu kali ya, narapidana kekerasan seksual ini bertemu dua orang karena suatu peristiwa. Ya. Suatu ketika juru minum dan juru roti dimasukkan ke dalam penjara bersama Yusuf. Dan peristiwa besar kedua terjadi. Keduanya bermimpi. Mimpi yang mengubah peristiwa, mengubah perkara.
Singkat cerita, dan mimpi ini mengganggu kedua orang ini. Karena kedua orang ini punya peran politik besar dalam kaisaran Firaun. Singkat cerita, Yusuf mengartikan mimpi kedua pejabat tinggi ini dan tepat terjadi seperti yang dikatakannya. Dan inilah kata Yusuf, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Nah ini saudara-saudara, buat saya itu amazing. Besar sekali arti perkataan ini. Jadi kalau dia bisa berkata kepada kedua pejabat tinggi Firaun, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Dia ngasih tahu arti mimpi kedua orang itu. Saya yakin dia juga mengerti maksud mimpinya mula-mula. Allah juga memberitahukan makna mimpi Yusuf di masa remaja itu kepada dia, dan dia menyimpan makna mimpi itu dalam hati dan mengerti maksud Allah di dalam hidupnya itu melalui mimpi tadi, membuat dia persisten. Hanya dari simpel, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Kalau dia bisa berkata itu kepada juru minuman dan juru roti, dia pastilah mengalaminya mula-mula. Jadi dia menikmati apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupannya dan dia bertahan dengan maksud Allah itu. Meskipun kayaknya kok gitu-gitu banget. Sumur lah, penjara lah. Ya singkat cerita, juru minuman kembali ke posisinya dalam istana. Istana yang megah dan besar. Ya, juru roti diangkat tinggi di dalam tiang gantungan dan mati. 2 tahun berlalu tanpa ada apa-apa. Menunggu episode mimpi selanjutnya. Slide. Kita akan singkat-singkat aja ya. Jadi singkat kata terjadi mimpi besar yang ketiga ini. Kali ini yang mimpi adalah Fir'aun himself. Di sini dia narapidana kekerasan seksual menjadi hero lagi. Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun dengan tepat. Namun Yusuf berkata, sekali lagi ini ya, kita nggak tahu bagaimana dia mengalami Allah. Tapi dari pengalaman dia tentang mimpi ini, kita tahu dia mengenal siapa Allahnya. Bukan sekali-sekali aku, katanya kepada Firaun. Melainkan Allah, Elohim, juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada Tuhan ke Firaun. Jadi reaksi Firaun setelah mendengar jawaban panjang begitu, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Jadi karena perkataan Yusuf, jawaban Yusuf, dia tahu ini ada roh, Haruah ha Elohim, roh Allah ada pada orang ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Yusuf nggak hanya menerangkan mimpi itu apa, dia ngasih tahu ini yang harus engkau lakukan. Dan Firaun dan seluruh pejabat istana terkesima. Bagus banget. Ya udah, lu aja yang naik. Akhirnya seluruh menterinya Firaun dan Firaun sepakat. Itu rencana bagus banget dan lu yang harus ngerjain. Menjadi perdana menteri di usia 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46. Jadi saudara-saudara, alumni Padang Gurun ini yang melanjutkan pendidikannya ke Universitas Rumah Potifar, lanjut ke penjara, sekarang menjadi Perdana Menteri di usia 30 tahun. Ya, 13 tahun sesudah dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Tidak terlalu panjang. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita tidak banyak waktu. Tapi saya ingin saudara-saudara, apa sih rahasia sukses? Kita sebut sukses karena pada akhirnya kita melihat dari depan. Kita nggak ngerti pergumulan Yusuf itu seperti apa. Ya, tapi kita tahu ketika dia bilang Tuhan menjelaskan Allah menerangkan mimpi itu kepada juru minum dan juru roti itu maknanya. Kemudian kepada Firaun dan saya yakin Allah juga menerangkan mimpi itu kepada Yusuf dan pengenalan dia kepada Allah sang ayah yang menyertai ayahnya di depan matanya akan menyertai dia. Penyertaannya hidup. Penyertaannya nyata banget. Dia melihat itu selama dia di rumah Potifar. Dia melihat itu selama dia di penjara. Kesadaran, kehadiran dan kebaikan Tuhan ini sangat mengguncang perasaannya. Gak mungkin ada yang lain untuk hidup-hidup orang alumni-alumni.
untuk bisa berbuah besar di dunia kerja, untuk bisa menjadi berkat yang hebat di dalam dunia kerja. Dan dia melakukannya dengan salah yang tadi ya matsliah, akhirnya jadi prosper, kemajuan, prosperity. Karena usaha yang persisten, rush, kerja, mencari cara yang berbeda. Kemudian to penetrate, persisten. Meskipun dia hanyalah seorang budak. Meskipun dia hanyalah seorang budak. Tapi dia yang mengerti kesadaran penuh mengerjakan semua tugas ini di depan hadirat Sang Allah. Ya. Jadi sebelum usianya 30 tahun, dia mengenal Allah itu kuat sekali. Sayang Alkitab nggak ceritakan ya, cuma hint, hint. Tapi dari jawaban dia terhadap istri Potifar, kita tahu ini anak muda satu ini pengenalannya akan Tuhan berakar banget. Hidup. Itulah sebabnya ketika istri Potifar mencoba menggoda Yusuf dengan penuh kesadaran, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, terhadap Allah. Ve'ech eseh hara'ahagedolah hazot ve'hatati Elohim. Ya dalam bahasa Ibrani itu dalam banget ini maknanya. Hara'ahagedolah, kejahatan yang besar, hazot ini. Ve'hatati, berdosa le Elohim. Saudara-saudara, banyak hal pergumulan dalam hidup kita sebagai alumni adalah kegagalan kita untuk mengenali semua peran kita yang kita kerjakan dalam jenjang organisasi apapun ya, dalam semua peranan kita di marketplace, dunia kerja, God is absent. Seolah-olah, seolah-olah Tuhan nggak lihat. Jadi meskipun itu mungkin sesekali kita terjadi. Tapi kesadaran Yusuf ini adalah kesadaran yang harus kita bangun. Kehadiran Allah yang hidup. Ya, saya mengucap syukur, saya mengenal banyak alumni teman-teman di Perkantas ya. Karena beberapa kasih kesaksian di KTA. Amazing. Jadi di sini kita menikmati banyak persekutuan orang-orang yang menikmati Tuhan. Dan itu sangat membangun. Kita perlu alumni-alumni yang menikmati kehadiran Tuhan yang setiap pekerjaannya ada Tuhan. Setiap kali saudara-saudara, misalkan nih, saudara guru mengajar murid-murid, oke. Tapi di depan itu ada PTA ya. Orang tua murid yang namanya Elohim. Saudara saya kadang-kadang, bukan kadang ya, kalau saya praktek, saya tahu di depan ini ada pasien, ada suami istri. Tapi di depan dia itu ada seseorang yang saya nggak lihat, yang menuntut saya bereskan orang ini. Ketika saudara bekerja di hukum, bidang hukum, entah hakim kah, saudara pengacara lawyer kah, ingat bahwa ketika orang itu datang kepada saudara, di depan dia, di belakang dia, ada orang yang enggak terlihat. Dan semua percakapan saudara dan saya terjadi in his presence, di hadiratnya. Ve'ech e'eseh hara'ah hagedolah hazot ve'hatati le Elohim. Nggak bisa aku melakukan itu pada Elohim. Slide. Beberapa slide lagi ya. Ini adalah hal-hal yang ayat pengajaran kitab suci yang saudara-saudara sudah pernah dengar. Ini diulang di dalam perjanjian baru. Contohnya di Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Pekerjaan alumni yang indah, paling indah itu adalah ketika kita mengerti yang kita kerjakan adalah untuk Allah. Di hadapan Allah, ya, di hadapannya. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Hai hamba-hamba. Ini salah satu yang apa ya? Mempesona. Meskipun nggak enak banget ya. Hamba budak mana yang mau diperintah begini? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kepada Kristus. Bukan cuma itu. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Lah kita kan hamba orang ini. Ya, kita juga hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanan kita
seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi alumni-alumni yang memiliki kesadaran begini itu adalah alumni-alumni yang par excellence. Jadi saudara-saudara, kalau Soekarno berkata, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Nah, kira-kira Allah butuh berapa untuk mengguncang dunia? Dia butuh berapa alumni yang berkarakter Kristus untuk mengguncang Indonesia? Jadi masih di Efesus tadi, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya. Bukan dari Tuhanmu, tapi dari Tuhan. Eventually, it comes from your Adonai. Itu ya, dari Tuhan. Dari Adonai. Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi ya. Oke, ini sedikit take home message. Di banyak yang saya ingin cerita, tapi ini sedikit. Nanti kita lanjut diskusi ya. Siklus zero and hero. Ini juga terjadi pada alumni-alumni di masa lalu. Sebagaimanapun kita bergaul karib dengan Allah, zero and hero ini akan selalu membayangi karir profesional saudara dan saya, semua alumni Kristen. Karena alasan yang kadang-kali nggak masuk akal kita. Oh, why? Tuhan hanya bilang, why not? Why, Lord? Why not, Yusuf? Yang penting seberapa erat melekat kita kepada Allah. Karena kita tahu selanjutnya Tuhan menyertai saya dan membuat semua yang saya kerjakan menjadi shalom. Ya, yang kedua, KPI dalam posisi apapun penting. Baik itu sebagai narapidana kekerasan seksual, cerita ini ya, maupun sebagai petinggi Perdana Menteri orang kedua di Istana Firaun, di Kekaisaran. Jadi garam dan terang, itu istilah perjanjian baru ya, membuatnya lebih lebih apa? Lebih dapat kita mengerti. Menjadi garam dan terang dalam setiap peran di masyarakat dan marketplace. Semuanya adalah inilah duniahu. Karena tidak ada yang kita kerjakan tidak di hadapan Allah. Sadaran Tuhan menyertai ini menguatkan banget. Ini perintah ya, perintah yang Tuhan berikan pada amanat agung. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, sedikit saya menyimpang dikit ya. Dalam amanat agung itu ada dua perintah. Yang pertama adalah matheteus sate pantata esne. Muridkan semuanya. Perintahnya adalah murid. Muridkan. Dan imperatif satu lagi, selain muridkan, adalah kaidu. Behold. Itu lihat. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan kesadaran Tuhan menyertai karena itu perintah. Pada akhirnya membuat siap alumni di masa lalu, baik itu University of Wilderness atau university dimanapun saudara berasal, menjadi pekerja-pekerja dengan etos kerja terbaik, dengan etos kerja par excellence. Pada akhirnya dia bisa menyimpulkan ini, saudara-saudara. Di akhirnya ya, katanya kepada saudara-saudaranya. Begitu juga kepada kita. Banyak orang, termasuk kehidupan saudara dan saya, akan selalu berupaya mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan yang menyertai akan mereka-rekakannya untuk kebaikanku dan untuk kebaikan kita semua. Saudara-saudara, jadi itulah satu alumni yang kita pelajari malam ini. Alumni senior kita ya. Dia hidupnya 3.500 tahun yang lalu. Mudah-mudahan saudara-saudara mendapat sesuatu hal yang penting. Dan kita akan lanjutkan ke dalam diskusi ya. Saya kembalikan kepada Ripka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Bang Henry atas apa yang boleh Tuhan sampaikan lewat Bang Henry. Ya, aku jadi inget sih itu kita biasanya anak-anak zaman sekarang tuh terkenal budak korporat. Ya, terlalu menghamba, pengen resign, tapi nggak resign-resign, dan merasa nggak sejahtera, banyak banget ya, merasa nggak sejahtera di dunia kerja. Nah, aku mau mempersilahkan untuk para alumnus juga yang saat ini bergabung, kita akan dalam sesi tanya jawab sekitar 35 menit ke depan. Abang kakak bisa menyampaikannya lewat grup chat
atau lewat video, open cam maksudnya ya. Untuk abang kakak yang mau open cam, aku persilakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu, baru nanti dipersilakan. Nah, sebelum kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk, apakah ada abang kakak yang mau bertanya secara langsung terlebih dahulu? Oke. Aku persilakan, boleh Kak Meita Gea dibuka mic atau kalau bisa videonya. Silakan Kak. Oke, kedengaran ya suaranya. Oke, shalom semuanya. Oke. Selamat Halo. malam. Terima Shalom. kasih. I'm really grateful. Ini pertama sekalinya saya join di Zoom ini. Pertama kali saya join di Perkantas juga. Dan tema yang disampaikan sangat-sangat kena ya dengan menstruation for this time. Jadi mungkin kalau tadi kita bahas tentang mungkin yang resign seperti begitu. Di kasus saya ini berbeda. Bedanya begini, sebagai seorang fresh graduate, saya eh, ada banyak sekali rencana untuk masa depannya. Dan bekerja setelah lulus itu bukan rencana saya. Saya itu punya rencana mau lanjut S2, apply beasiswa, dan itu on proses. Itu on proses. Tapi namanya kita merencanakan ya, tapi Tuhan menentukan. Dalam proses itu, saya oke deh, saya coba-coba apply pekerjaan deh gitu. Awalnya coba-coba saja, tapi ternyata terkadang ya yang coba-coba itu justru itu yang goal. Jadi after long proses, banyak sekali tahapan. Kalau saya itu ada 7 tahapan proses rekrutmen pekerjaan. Puji Tuhan saya diterima di salah satu perusahaan swasta di sini, di Bintaro. Saya diterima. Sekarang saya dilema. Dilema. Informasi saya udah ambil pekerjaan ini. Saya udah ambil dan saya sudah jalan mau 1 bulan. Baru saja bekerja. Mau 1 bulan bekerja. Dan bagaimana ya? Karena ini tadi cuma coba-coba. Pertimbangan saya mengambil pekerjaannya adalah pertama, prosesnya saya mengikuti proses yang sangat panjang itu sangat mulus sekali, nggak ada kendala di setiap proses sangat lancar sekali. Dan saya rasa, aduh jangan disia-siakan nih kesempatan kayak gitu. Mana prosesnya lama, pekerjaannya juga ya saya bilang itu lumayan bagus. Dan orang keluarga juga kayak oke lah ambil aja kayak gitu. Tapi di satu sisi saya punya tadi planning-planning yang tadi itu pengen lanjut S2, lagi proses ongoing beasiswa seperti begitu. Memang saya sudah tanda tangan juga kontrak di perusahaan ini dalam waktu yang saya katakan cukup lama. Karena ini salah satu program ya, jadi cukup lama, jangka waktunya cukup lama. Jadi sekarang saya dalam tahap apa namanya mau menguatkan hati gitu, menguatkan hati untuk setia dalam pekerjaan ini. Setiap kali saya berdoa, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ada 2 planning sebenarnya yang mau saya kejar. Tetapi karena saya sudah dapat pekerjaan ini, planning saya jadi bergeser. Jadi kalau Tuhan berkehendak, mungkin di waktu yang akan datang, aku bisa mendapatkan kembali apa yang aku impikan sekarang. Tapi di satu sisi juga Tuhan, aku pengen sukses di pekerjaanku sekarang. Aku tidak mau sia-sia. Karena selama 1 bulan work environment sangat bagus, rekan-rekan kerja sangat bagus, senior-senior sangat, sangat bagus ya. Saya suka sekali pokoknya pekerjaan ini setelah saya jalani. Jadi saya mau sharing ini, mungkin nanti dari Pak Henry dan juga rekan-rekan, tolong kasih saya penguatan hati, bagaimana gitu, biar saya tekun gitu dalam pekerjaan ini, karena saya juga ada keinginan yang ya tentu yang sekarang masih ingin sekali saya capai, tapi pekerjaan ini sudah saya ambil dan dalam waktu yang cukup lama. Kurang lebih seperti begitu, saya ingin minta sarannya, pendapatnya, dan masukannya bagi saya. Terima kasih, Shalom. Ya, terima kasih Kak Meta. Boleh langsung dijawab, Bang Henry. Ya, salam kenal ya, Menta. Kamu datang ke tempat yang tepat ya. Di sini, di sini alumni-alumni sini banyak yang bisa kamu jadikan contoh. Iya, oke. Itu ada Bang tuh gitu tapi ini banyak ya, nanti banyak deh. Eh, hanya seperti kata pengkhotbah tadi itu penting. Artinya, terserah kamu mau pilih apa.
Tetapi ketika keputusannya sudah kamu buat, lakukan itu sekuat tenaga. Nah, itu artinya kita memutuskannya itu dengan kesadaran bahwa kita nggak main-main, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk coba-coba. Jadi pada akhirnya kita menikmati banyak pekerjaan itu bukan karena apa ya, kayaknya suasananya enak, bukan. Tapi Tuhan mau ngerjain sesuatu aja di situ. Contoh ya, contoh misalkan nanti boleh kenal orangnya, namanya Tiopan Cipahutar ya, istri saya itu. Dia ini orangnya tukang kutu buku, tapi karena sesuatu hal, karena punya anak, dia harus melepas semuanya. Jadi cukup lama istri saya itu jadi ibu rumah tangga saja. Sampai kemudian dia rasa, oke lah udah bisa lepas. Dia ambil magister kemudian. Bang, maaf Bang, kayaknya deketin ke mic deh Bang, suaranya Oh iya agak ya, kecil. sorry sorry. Saya Ah lupa ya, ini tadi ya. Nah, salah satu contohnya adalah istri saya. Istri saya tuh punya kayak kayak Meta tadi tuh pengennya punya gini, S2, S3. Anak-anak lahir dan mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan. Singkat kata, dia akhirnya mengalah untuk rencana pendidikan yang cepat, kalau bisa ke luar negeri. Begitu. Ya pertimbangan dia pribadi bersama Tuhan ya. Tapi setelah itu dia ambil S2 lagi, ambil S3 lagi. Kemudian dia S2 jadi lulusan terbaik di kampusnya. S3 menjadi lulusan tercepat di kampusnya. Artinya dia tetap mencapai itu dengan jalur yang Tuhan belokin sedikit. Dan nanti kalau kamu kenal orang-orang teman-teman di kantas alumni ini, banyak yang kalau dengar ceritanya itu, oh Tuhan menyertai dia dan membuat apa yang dia kerjakan berhasil. Jadi sebetulnya Tuhan nggak terlalu misalnya ya di dua Bapa kami kan itu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia ini cukup jelek ya. Genetheto to telemasu hos en urano kai epiges. Jadi telemasu itu bukan soal kehendak, tapi soal tujuan, purpose, teleos, itu tujuan. Jadi, Meta mau pilih apapun boleh. Dengan catatan, tujuan Allah buatmu. Jadi bukan, Allah itu dalam tanda kutip ya, nggak terlalu pusing. Meta mau S2 dulu kah? Mau kerja dulu kah? Tapi, genetheto totelemasu. Jadilah ketujuan Allah di tempat apa menempatkanmu di tempat itu. Jadi kalau sudah akhirnya memilih tempat itu, devote, setia di situ. Gak usah takut, Tuhan bisa memberikanmu ribuan kali daripada rencanamu mula-mula. Jadi itu aja sih, singkatnya begitu ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry, Pak Ripka. ya baik, terima kasih. Sebelum kita ke kalau ada penanya lagi yang mau open cam, kita ke pertanyaan yang udah masuk dari beberapa waktu yang dulu dulu ya. Pertanyaannya kayak gini, Bang. Jadi pertama dia eh, cerita nih ya. Jadi Bang, saya pernah mendengar sharing orang. Waktu itu dia sudah mau resign ke kantor karena ada tawaran pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, tapi bosnya bilang jangan karena perusahaannya masih butuh dan sudah dianggap sebagai keluarga lah bagian dari perusahaan. Tapi beberapa tahun kemudian ada PHK besar-besaran dan dia termasuk yang di PHK. Dia datang ke bosnya, nanya, kok malah mendadak katanya saya keluarga kok malah kena PHK. Dan jawaban bosnya adalah, ya memang untuk keberlangsungan perusahaan saya harus kayak gini. Akhirnya banyak orang yang berkata nggak usah terlalu cinta atau loyal sama suatu kantor atau pekerjaan. Karena itu kan bisnis. Jadi kapanpun kalau mereka nggak suka sama kita, ya akan ada berbagai cara untuk bisa mereka lakukan kita keluar gitu lah ya. Nah, jadi bagaimana menurut Abang sejauh apa kita perlu setia pada suatu pekerjaan atau suatu kantor? Seperti itu, Bang. Boleh dijawab pertanyaan ini, Bang. Baik, terima kasih. Ini betul ya, ini pergumulan saya, pergumulan kita di dunia kerja. Ya, ini pergumulan kita. Jadi kesetiaan kita bukan tempat kerja itu bukan. Artinya kita udah buat opsi, saya mau di situ. Jadi stay di situ untuk memberikan yang terbaik di situ. Maksudnya jangan dibalik ya. Jadi kita bukan bukan kitanya, bukan kita terikat oleh tempat itu bukan. Bahwa kita memberikan semua dengan cara terbaik, upaya terbaik to make it prosper. Karena Tuhan yang mendorong.
Jadi Tuhan yang menempatkan kita. Sama seperti Yusuf tadi. Siapa yang menyangka dia akan digituin sama Nyonya Potifar. Sementara the Potifar himself menghargai dia begitu tinggi dan dia jatuh karena artinya Potifar itu nggak berusaha klarifikasi dulu. Dengar dong, itu per second opinion dulu. Ke Ucup tanya dulu. Kan di Alkitab ditulis dia langsung aja penjara, nggak usah nanya-nanya lagi dah. Begitu. Jadi memang dalam banyak hal, seperti saya bilang tadi ya, kayaknya nggak begini harusnya. Tapi kadang-kadang Tuhan mau dorong kita begitu ya. Terus siapa yang dorong gua? Supaya kita tahu udah waktunya berpindah. Jadi seperti itu tadi. Memang kalau kalau dalam posisi sederhana itu ya, kayaknya bosnya yang begitu. Tapi memang kadang-kadang Tuhan memakai berbagai cara supaya kita menikmati penyertaan yang baru di tempat yang baru. Kalau saya di posisi itu, saya akan bilang nggak usah takut. Artinya bukan kita yang setia pada pekerjaan itu bukan, tapi kita setia. Itu kata bukan itu kata sifat ya. Maksudnya default itu sikap. Akhirnya dia nggak bisa kita tempat kita bekerja, kita tetap orang yang setia, hanya berada di tempat yang berbeda. Memang itu ucapan yang sering kita dengar ya, tapi maksud setia itu bukan begitu. Bukan setia di situ karena nanti bisa mecat kita. Oh, bukan itu maksudnya. Tetap jadi orang yang setia dimanapun pada. Kalau itu nggak bisa, ya kita setia di tempat lain. Maksudnya begitu sih. Oke, baik. Mudah-mudahan Terima kasih menjawab Bang ya. Henry. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan secara lanjut ya, Abang Kakak. Eh saat ini sudah ada yang mau menanyakan secara langsung untuk Bang Arif Purba. Aku persilakan untuk open mic-nya. Ya, makasih Pak Dokter Henry ya. Jadi gini Pak, saya mau tanya ya. Sekarang kan mental health itu cukup naik daun ya. Seperti kita kenal ada teori kekuasaan yang narsistik, Machiavellism, sama psikopat ya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan ke bahasa teologi itu kan orang yang berpusat pada diri sendiri ya. Kalau kita baca jurnal-jurnal psikologi psikiatri itu kan itu kepribadian B ya, di mana orang-orang ini yang cenderung lebih sukses tanda kutip secara dunia gitu ya, karena mereka berpusat pada diri sendiri. Sedangkan kalau kita percaya dan mengamini kita berpusat pada Kristus seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, kita kan akan mengconsider ini membawa kesejahteraan enggak ya buat perusahaan ini, membawa kesejahteraan enggak ya ke tempat saya bekerja gitu ya. Nah, saya pribadi merasa tanda kutip nih ya, itu jadi salib ya, kadang-kadang bisa jadi beban juga ketika berinteraksi dengan orang-orang yang tipe B tadi, yang berpusat pada diri sendiri tadi gitu ya Pak Dokter. Itu gimana ya tanggapannya? Memang kalau secara psikologi populer kan kita harus membuat batasan ya. Terus kalau secara teologi pun kita ya tetap kita maafkan, tapi kita mesti pinter-pinter juga ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Tapi ya saya merasa eh, belum ngeh gitu ya. Kan kalau kasusnya si Yusuf tadi, eh, bisa di-share nggak ya Pak? Apa namanya relevan semacam relevansinya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau saya pribadi ya memang menetapkan batasan ya dan mengakui bahwa kesuksesan itu bukan tujuan utama dari kita percaya gitu ya. Itu adalah efek samping gitu. Mungkin ada insight gitu Pak Dokter. Makasih. Itu aja Baik, kali. iya ya. Oke, itu benar banget ya. Seperti ada di selebaran itu ya, orang toksik itu di mana-mana. Jadi di semua perusahaan kali ya. Saya juga udah pernah nanti ke beberapa kali rumah sakit begitu. Kadang-kadang yang bikin saya nggak bisa ngapa-ngapain itu adalah orang yang menjanjikan saya paling banyak di tempat itu. Saya pernah satu kali terkejut. Jadi saya masuk ke rumah sakit satu ini, saya udah spesialis nih. 1 tahun saya nggak boleh praktek poli, saya nggak boleh konsul UGD, saya nggak boleh kemana-mana. Loh, padahal dia menjanjikannya, saya akan jadi boleh gini, gini, gini. Saya bingung. Tapi memang artinya, ah, tadi seperti kata, kata Lai Purba tadi ya, memang kita harus menjaga. Rasul Paulus bilang ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Memang kita harus bergaul dengan orang-orang yang kira-kira punya kebudayaan yang sama. Kalau bisa kita mempengaruhi orang. Tapi artinya orang anak muda sekarang kan bisa, kalau bisa circle-nya juga sama.
orang yang punya visi yang sama di dalam perusahaan, tetap harus ada orang itu. Di kami di rumah sakit, salah satu yang bikin rumah sakit kami pesat itu adalah circle-nya dokter jantung. Dokter lain mah berantem, tapi kami enggak. Dan kebiasaan kami ngegeng, makan durian bareng, foto bareng, apa namanya, bikin hangout bareng, menular oleh direktur selalu ngomongnya gitu. Dok, kalian kapan sih dokter ortopedi ini kayak dokter jantung? Padahal yang kompak itu begitu. Lama-lama itu mau nggak mau itu membuat orang lain itu merasa kami menunjukkan apa yang bisa kami perbuat. Tapi memang betul, jangan kita harus menghindari. Sama seperti Yusuf menghindari Nyonya Potifar, toksik banget itu. Jorse, hati-hati ya. Ya, memang tetapkan circle yang baik, satu visi ya. Kalau orang plan itu kan satu visi, satu misi, yang bisa diajak doa bareng. Di perusahaan pun begitu. Kita harus punya circle yang begitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ya, makasih Pak Dokter. Baik, terima kasih Kak Arif dan jawabannya Bang Henry. Untuk abang kakak yang masih mau menanya secara langsung, boleh raise hand ya biar aku bisa notice. Ini kita lanjut ke pertanyaan lewat chat, karena kan tadi selalu di-mention setia ya Bang. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk terus punya semangat dalam bekerja, walaupun sudah bertahun-tahun bekerja dalam bidang itu, dan dikaitin juga ke pertanyaan dari Kak Intan. Kalau setia gitu ya, pekerjaan kan juga berkaitan dengan panggilan hidup, tapi realitanya banyak faktor, tuntutan, dan pengaruh yang membuat keputusan mengambil bidang pekerjaan itu tidak selalu menggumulkannya sesuai panggilan. Jadi bagaimana kaitan dan penyesuaiannya, Bang? Jadi yang pertama tentang semangat, bekerja udah bertahun-tahun. Yang kedua, kalau nggak sesuai dengan panggilan hidup gimana? Gitu ya, Bang. Silakan, Bang. Baik, ya, terima kasih itu pertanyaan bagus banget ya. Terutama kalau setia, aku pun rasa semua orang kita kering pada satu waktu. Saya juga nggak bisa. Ucup juga nggak begitu-begitu banget kok. Waktu abang-abangnya datang, nakal banget dia itu. Dia ngasih nyuruh mereka pergi, tapi menyembunyikan koin-koinnya di salah satu koper yang dia pikir, suruh kejar, tangkap, gitu. Memang Yusuf sebaik itu? Enggak, dia kerjain bapaknya. Jangan lagi aku melihat muka kalian, gitu kan? Selanjutnya, kalau kalian tidak membawa adik kalian yang paling bungsu datang ke sini ke depanku. Kalau enggak, kalian kubunuh. Misalnya begitu. Padahal dia kangen banget sama itu si Benjamin itu. Bilang aja lu kangen, bucin. Jangan sampai ngasarin abang-abangmu begitu. Nah, contohnya. Tapi memang relasi dengan Allah, ya seperti tadi, ada ups down itu biasa. Tapi cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Jadi relasi itu. Pada intinya sih, semua hal yang saya nikmati tentang panggilan hidup, relasi. Dan salah satu lagu yang menggugah itu adalah From the moment that I wake up until I close my, apa, lay down my head. Saudara-saudara alumni, teman-teman alumni yang saya kasih, coba belajar menghitung berkat Tuhan dari saudara bangun sampai saudara tidur. Saudara misalkan biasa perjalanan kemana-mana ya. Saya kalau dalam perjalanan aja berpapasan dengan berapa ratusan kendaraan, itu ada potensi ratusan saya kecelakaan dan mati. Kalau kita nggak sadar peristiwa-peristiwa besar yang terjadi setiap hari begitu, kita akan merasa haus. Sampai satu kali mata kita celik. Ya Tuhan, besar banget rupanya. Contoh ya, tadi saya ngasih tahu hasil USG jantung seorang pasien. Masalah dia nggak ngerti. Jadi dia terus nggak, ya Tuhan, kamu nggak tahu seberapa pentingnya misalnya ya. Di USG jantung tahun lalu ada tulisan LA thrombus. Ada bekuan darah di serambi kiri. Sekarang sudah nggak ada bekuannya ya. Oh gitu ya dok. Iya ya, makasih. Saya bengong lihat dia reaksinya. Itu bekuan bisa membuatmu mati suatu waktu. Itu bekuan kalau lepas bisa membuatmu mati. Kok cuma gitu reaksinya? Nah, memang kita itu menganggap berkat Allah dari bangun sampai tidur itu take it for granted. Satu kali ya waktu mahasiswa tingkat 2 saking stresnya saya ujian ini banyak banget sih. Bosan ujian lagi ujian lagi. Belum selesai baca ujian ujian lagi. Kakak KTB saya bilang begini dong. Masa kamu bosan sih Hen?
Memang menurutmu matahari yang besok datang itu bukan berkat Tuhan besar? Ya Tuhan, iya ya, udara yang kita hirup itu tuh nanti tuh memang itu murahan. Nanti coba suruh 1 kali, 1 jam aja matahari nggak ada. Hilang, gravitasi di dunia ini gimana jadinya? Planet itu tabrakan, hancur hidup kita. Hanya 1 detik, 2 detik matahari nggak ada. Jadi saudara-saudara, kalau kita semakin berkat Tuhan, mari saudara nggak akan ada acara untuk nggak setia. Sebesar itu rupanya Tuhan cintanya. Tapi selalu ada naik dan turunnya, nggak usah takut. Tadi yang kedua terkait apa ya? Itu bagus banget, tapi aku lupa. Yang nggak sesuai dengan panggilan hidup Oh, pekerjaannya, Bang. thank you, terima kasih. Saudara-saudara, saya rasa dalam kebanyakan contoh kita salah paham tentang panggilan. Terus terang ya, saya merasa orang di perjanjian lama, misalnya ya, Abraham itu dipanggil apa sih? Dia cuma dipanggil keluar. Selebihnya perjalananmu terserahmu. Tapi kita ya, kalau hamba Tuhan ngasih contoh panggilan itu Abraham. Yang mananya Abraham dipanggil? Dia cuma dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Setelah itu mau kemana? Mau ketemu Kasdim, mau pisah dengan apapun terserahmu. Yang penting, ya itu tadi, genereto telemasu. Jadilah apa tujuan Tuhan, terserah Tuhan, terserah kamu milih apa. Tapi begitu itu kamu pilih, kerjakan dengan bagus, dan biarlah tujuan Tuhan atau kemuliaan Tuhan nyata di situ. Saya sendiri bukan orang yang terlalu percaya, artinya orang memanggil saya untuk jadi dokter. No, saya memutuskan untuk jadi dokter, dan Tuhan mau saya menjadi dokter yang memuliakan Dia. Nah, saudara-saudara yang diputuskan untuk menjadi lawyer, Tuhan nggak peduli, nggak usah takut. Aku panggilanku jadi, loh, Tuhan nggak akan memanggil saudara kemana-mana. Nanti baca kitab perjanjian lama, lo mau jadi hakim, apa mau jadi apa terserah. Tetapi begitu engkau memilih itu, glorify God. Jadi itu yang namanya panggilan. Jadi nggak usah takut. Saudara-saudara mau jadi ibu rumah tangga, itu panggilannya kurang elit dibandingkan dosen misalnya. Enggak, jadilah orang tua yang terbaik. Memuliakan Tuhan di situ. Jadi itu yang maksudnya panggilannya. Jadi saudara-saudara alumni, hati-hati menerjemahkan kata panggilan. Yang ada bagi Tuhan adalah tujuan. Saudara terserah cita-citamu apa. Mau jadi fakultas apa kek, mau S2 kek, cukup jadi S1 kek, mau S3 kek. Tuhan nggak pusing. Yang penting begitu Tuhan saudara menetapkan sesuatu, termasuk jadi ibu rumah tangga sekalipun, Tuhan apa saudara alumni mengerjakannya dengan memuliakan Tuhan. Muridkanlah anak-anak yang Tuhan berikan. Mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin terbesar di Republik ini. Jadi gitu maksudnya, hati-hati dengan kata panggilannya. Apapun yang Tuhan saudara pilih, pilihlah. Nggak usah terlalu pusing. Nyatakan Tuhan di situ. Nah, buat saya sih panggilan itu begitu. Ya, jangan terlalu kaku dengan panggilan. Sebenarnya sih bukan panggilan saya, itu dosa. Segala sesuatu yang dikerjakan tidak dengan iman itu dosa. Jadi apapun kalau Tuhan saudara memilih ini, yang tadi kata di Pengkhotbah 9 ayat 10. Begitu saudara memutuskan itu, ini nggak ada kurusan. Artinya kita sudah memilih ini dan dimuliakanlah Tuhan di tempat itu. Jadi itu hati-hati menerjemahkan panggilan itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Henry atas jawabannya. Abang kakak ada yang mau menanyakan secara langsung lagi? Nah, kalau nggak ada, kita ada pertanyaan tambahan lagi, Bang. Eh, Pertanyaannya, Bang, di dunia kerja kan seringkali terjadi friksi. Sejauh apa kita tetap bekerja sama dengan orang yang pernah friksi dengan kita? Karena di Yusuf ini tidak ada kelihatan, ada konfrontasinya. Ya, tadi aku, ya, karena mungkin Yusuf bekerja sendiri kali ya, Bang. Kalau kita kan bekerja bersama orang lain. Gitu. Silakan dijawab, Bang. Baik, terima kasih. Nggak ditulis, bukan berarti nggak ada konflik ya. Nanti kita lihat pada alumni yang selanjutnya. Yusuf ini siapa sih? Dia ini kan bangsa, ini budak ini. Dulu saudara-saudara, segampang itukah menteri-menteri Mesir mengangkat budak Ibrani itu menjadi perdana menteri? Segampang itukah? Artinya nggak nanti ada alumni yang ditulis itu pergumulan dia tentang statusnya sebagai orang Ibrani di tengah-tengah bangsa
yang menjajah mereka. Jadi memang nggak ditulis, bukan berarti nggak ada masalah. Jadi status itu hanya memang Firaun sudah terlalu mengangkat dia terlalu tinggi kemudian. Jadi status budak itu melekat kepada Yusuf sampai dia tinggi banget ya. Jadi semua friksi-friksi, terus terang saya nggak percaya ya di tempat manapun kita nggak ada friksi. Saya selalu ketemu friksi. Ketemu orang baru lah, manajer baru lah, direktur baru lah, kadang-kadang pasien baru lah. Pasien itu aja sering bikin friksi. Kita hanya mau menolong dia. Saya hanya ingin bertanya informasi sebanyak-banyaknya so that I can help you. Dia salah. Dokter kok cerewet banget gitu. Ya, iyalah. Tapi maksudnya enggak apa-apa. Nah, itu hiduplah berdamai dengan semua orang. Kalau kita udah komit di tempat itu, memang kita harus selalu berusaha. Begitu kita mengerjakan yang menjadi bagian kita dengan cara terbaik, saya rasa banyak hal akan mencair pada waktunya. Eh, Mana ya, orang baik itu akan baik sih. Asalkan kita cukup menempatkan diri dengan cara yang bijak. Yaitu garam dan terang itu kan begitu ya. Jangan terlalu frontal. Nyatakan kebenaran pada waktunya. Ya seperti apel di pinggan perak. Kadang-kadang memang bukan kita yang ngomong sih. Biar aja orang itu. Jadi kadang-kadang karya kita lah yang berbicara lebih keras. Apa yang kita kerjakan berbicara lebih jelas daripada apa yang kita debatkan. Mungkin orang lain akan melihat, enggak lu benar kok, begitu. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Bang Henry dan Abang Kakak yang sudah memberikan pertanyaan. Aku masih memberi kesempatan, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri. eh, oke, enggak, belum, belum. Ada tambahan lagi ya, Bang, ternyata. Tiba, enggak tiba-tiba sih. Mungkin ini di akhir-akhir pertanyaan dari alumni, aku bacain ya Bang. Bang, tadi Abang katakan Yusuf dari zero menjadi hero. Bagaimana anak manja, kaya, kesayangan, tukang ngadu, tukang pamer, dan lain-lain bisa sangat devoted dalam pekerjaan. Saya banyak bertemu orang yang dari hero ke zero malah menjauh dan marah sama Tuhan. Bagaimana Yusuf bisa beradaptasi ya Bang? Boleh silakan Bang. Baik, terima kasih. Itu cerita kitab suci ya. Eh, Seperti saya bilang tadi, nanti coba baca kitab cerita Yusuf ini. eh, kita nggak ketemu. Nanti contoh ya. Berikutnya kan ada Daniel. Nanti salah satu CV kerohanian yang paling buruk itu latar belakang keluarga. The worst family history of bad spirituality adalah Daniel. Hadrak, Mesa, Abednego itu nanti coba track riwayat keluarganya. Itu bangsa yang dibuang Allah. Allah sudah muntah lihat suku itu. Imam-imamnya melacurkan diri. Mereka memperjualbelikan semuanya, tapi dibuang ke Babel. Tapi empat orang anak itu kayak turun dari surga, terus punya tiba-tiba rohanian yang par excellence, bagus banget. Nah, kita artinya memang Tuhan nggak mengisahkan, nggak menceritakan banyak kisah dengan detail. Kadang-kadang kita cuma mengetahuinya dari satu dua potong kalimat. Contoh, ketika dia akhirnya berkata, juru minum dan juru roti itu kan berharap banget. Yusuf nggak mau, jangan kepada gua dong. Allah yang menerjemahkan arti mimpi itu. Katanya kepada dua orang ini. Dan itu terjadi kan? Hal yang sama terjadi sama Firaun. Dia ini ngerti banget. Bukan dia, jangan salah arti ya. Itu Allah yang ngasih tahu. Dari mana tahu artinya? Sebelumnya dia pasti komunikasi dengan Allahnya. Caranya bagaimana? Dengan mimpi yang mula-mula itu. Seperti yang tadi saya bilang, saya pun percaya kalau dia ngasih tahu mimpi Firaun. Yusuf bisa memberitahu arti mimpi juru minum dan juru roti. Artinya Allah pun komunikasi kepada Yusuf, arti mimpimu itu begitu. Dia pun dengan gemeteran itu dan begitu sabar. Termasuk ketika difitnah oleh Nyonya Potifar, dilempar oleh abangnya ke dalam sumur, dijual. Itu kan hal-hal begitu deh.
Jadi satu dua yang nggak dituliskan, satu dua yang nggak dituliskan, tapi membekas dalam, Bang. Pengalaman rohani begitu, dan itu nggak bisa lupa. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang ya, apa bedanya orang perjanjian lama dan kita? Kita punya kitab suci. Orang lama, perjanjian lama nggak punya. Jadi merenungkan firman bagi kita jauh lebih mudah. Ada kitabnya itu, ada di tanganmu handphonenya. Yang tadi saya bilang itu dapat Nats Ibrani, Yunani itu semuanya interlinier. Ada semua di handphone ini, interlinier. Tapi kita apakah membaca kitab suci membuat spiritualitas kita makin bagus? Enggak loh. Dulu emang kitab suci ada nggak? Enggak. Mereka itu hanya satu dua pengalaman. Ketika Yakub bertemu Allah di Betel, ya kan? Dia buat batu untuk mau menyemprot. Abraham juga begitu. Emang seberapa sering Abraham ketemu Allah? Enggak. Tetapi satu dua pertemuan itu mengguncang apa hatinya dan membekas dalam sekali. Dan itu dia ingat. Mengingat. Jadi Mazmur 103 isinya salah satunya itu. Dan pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Enggak boleh lupa. Jadi mengingat kebaikan Allah itu mengguncangkan spiritualitas. Satu dua kali aja Tuhan cerita ini nanti maksud mimpimu. Itu mungkin membuat dia merinding satu kali, nggak lupa lagi deh. Tapi itu yang kita tahu dari kitab suci ya. Selebihnya kita nggak tahu. Nanti kita tanya kalau udah ketemu sama dia ya di tempat wisuda bareng ya. Oke, terima kasih atas penjelasan yang boleh semakin menolong kita ya, Abang, dari setiap kita yang bekerja sesuai konteks masing-masing. Nah, Abang Kakak, teman-teman, jangan lupa untuk minggu depan di hari Rabu masih ada part 2 dari bagaimana kita bisa jadi pekerja yang devoted gitu ya. Dan kiranya apa yang didapatkan hari ini kita boleh sama-sama digest, aplikasikan, ada suka dukanya di dalam bekerja yang setia sebagai pekerja setia di dalam Allah. Nah, sebelum kita tutup, aku mau minta Bang Henry untuk sampaikan closing statement, lalu boleh ditutup dalam doa. Baik, terima kasih. Nah, saudara-saudara, ya pergumulan alumni ini juga menjadi pergumulan saya ya. Dan satu hal yang sangat membekas kepada saya adalah eh, seberapa real sih Allah itu buat saya. Seberapa real Allah itu ada di depan saudara. Nah, itu yang maksudnya di hadirat Allah. Jadi jawaban Yusuf tadi itu membuat dia ngerti banget Allah itu nyata atau enggak. Di ruangan itu hanya ada dia dan istri Potifar. Tapi dia bisa bilang, masakan aku melakukan kekejian kejahatan sebesar itu di hadapan Allahku. Nah, saudara-saudara, kesadaran itu tuh, itu mengerikan ya. Kesadaran itu harus saya miliki. Ketika saya melakukan suatu hal yang nggak benar, masa kan aku melakukan kejahatan sebesar itu di hadapan? Gak ada Allah di situ. Cuma ada dia, Nyonya Potifar, yang paling cantik di seluruh negeri, salah satu ya, dengan manajer ganteng itu. Tetapi perasaan itu ada Tuhan tuh. Ini di hadapanku. Nah, itu namanya relasi yang hidup, yang kontinu. Jadi saudara-saudara kehidupan, kealumnian kita, spiritualitas, apa kekristenan yang hidup, alumni yang hidup semata-mata ditentukan seberapa real kehadiran Allah di depan saudara ketika mengajar, ketika sudah jadi tentara kah, pengacara kah, karyawan biasa di BUMN, pegawai negeri. Lihat nggak Allah ada di situ? Orangnya. Jadi misalnya ya, pada waktu Elisa itu hendak apa ya, apa yang berperang itu ya, saya lupa ya. Kan bujangnya bilang begini, loh, siapa? Kita mau berperang dengan siapa nih? Siapa? Kita pasukannya mana? Elisa kan cuma bilang begini, ya Tuhan bukalah mata bujangku ini. Ini kebuka matanya dan lihat tuh, barisan tentara malaikat Allah rupanya udah penuh memegang pedang terhunus. Jadi ada mata rohani yang kita harus punya, yang kita tahu Allah itu di situ. Karena kita tahu dia di situ. Simply kita nggak lihat, bukan berarti dia nggak ada. Ya setidaknya kita tahu Roh Kudus apa termeterai di dalam hati orang percaya. Jadi nikmati Tuhan semua kebaikannya. Coba punya mata yang beda ya.
Oh, kita tahu Tuhan di situ. Simply di situ. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkata seperti apa? Yusuf tadi. Masa akan aku melakukan kekejian, kejahatan sebesar itu di hadapan Pak Elohim? Jadi begitu. Buat saya itu close, mungkin itu closing statementnya ya. Dengan demikian kita menjadi alumni-alumni yang menjadi berkat dan memberi buah bagi keluarga, pribadi dan perusahaan di mana kita berada. Terima kasih. Boleh ditutup dalam doa, Bang? Baik, saudara-saudara, mari kita menutup pertemuan pertama ini. Mari kita satu dalam doa. Kebaikan Allah, kebaikan yang begitu besar bagi kami. Kebaikan yang bahkan kami sendiri pun tidak akan mampu menghitungnya. Terima kasih untuk Allah yang selalu menyertai kami berlimpah-limpah. Penyertaan yang tak pernah kami minta. Seringkali juga permintaan penyertaan yang kami mohonkan. Tolong kami untuk melihat Allah yang hadir dan nyata di tengah-tengah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan. Bahwa setiap hal yang kami lakukan adalah pekerjaan di hadapan Allah kami yang begitu mengasihi kami. Hambamu berdoa untuk anak-anakmu di tempat ini, memohon belas kasihan Allah yang limpah bagi mereka. Semua masalah dan pergumulan di dunia kerja, di keluarga, di tengah-tengah pergumulan kesehatan mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang mampu melakukan apapun yang Engkau kehendaki yang baik bagi kami. Kiranya memberkati kami, memberkati anak-anakmu ini. Sertai kami dalam semua pelayanan tanggung jawab pekerjaan kami. Biar kami menjadi berkat. Tolong kami untuk memiliki mata rohani yang berbeda. Bahwa Allah senantiasa berada di sekitar kami. Dan tidak pernah berada jauh dari kami. Dan merindukan kami melakukan hal-hal yang baik bagi di sekitar kami. Biarlah kehadiran kami menjadi shalom bagi kehidupan di sekitar kami. Dan pada waktunya, shalom di sekitar kami pun menjadi shalom bagi diri kami dan keluarga kami. Berkati terus pelayanan, semua perencanaan di Perkantas, alumni Perkantas, di divisi alumni. Berkati anak-anakmu yang memberikan diri, memberikan waktu untuk melayani di tempat ini. Biarlah engkau juga memberikan kekuatan berlimpah-limpah. Banyak alumni dijamah, banyak alumni dikuatkan untuk menekuni kehidupan mereka di dalam dengan etos kerja yang terbaik. Karena Allah sendiri yang menyertai kami dan membuat semua yang kami kerjakan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.